Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak ibu semua dan sahabat semua yang sempat menyaksikan video ini di channel YouTube, saya Marifai. Pada kesempatan kali ini akan bedah buku lagi kita. Nah, bedah buku apa kali ini? Nah, bedah buku berjudul Kurikulum Sekolah Karakter Islam yang ditulis oleh Ustadz Abdul Kholiq. Di sini disebutkan menumbuhkan karakter iman, karakter belajar dan karakter bakat diselaraskan dengan karakter perkembangan siswa. Nah, kali ini kita akan membahas apa isi buku ini. Jadi ini adalah buku yang dijadikan panduan di Sekolah Karakter Imam Syafi'i di Semarang. Buku ini intinya adalah membahas tentang 4 hal yang harus kita perhatikan ketika mendidik anak kita. Pertama adalah aspek karakter iman, yang kedua adalah karakter belajar, yang ketiga adalah karakter bakat, dan 3 karakter ini diselaraskan dengan fase perkembangan anak. Jadi mendidik anak itu ada fase-fasenya sendiri, tidak asal jejali, karena tidak semua yang dipelajari ya di sekolah, ya, tanda kutip, tidak semua yang dipelajari di sekolah itu dipakai di kehidupan. Bener nggak Bapak Ibu semua yang pernah sekolah sampai 17 tahun, TK 1 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, sarjana 4 tahun, itu totalnya 17 tahun. Nah, sekolah 17 tahun kita sudah apa? Sudah bisa apa? Nah, tentunya maka dari itu agar tidak mengalami kesalahan yang kita lakukan, maka kita harus cerdas, ya, bijak dalam mendidik anak kita. Nah, ini adalah sebagai panduannya. Jadi untuk menilai keberhasilan anak kita itu, ya, di usia ketika ia balik, di kisaran umur 14 sampai 15 tahun, apakah 4 karakter ini sudah terwujud atau tidak? Contoh di karakter iman. Karakter iman ini adalah karakter yang dimiliki oleh para sahabat di zaman Nabi, ya. Zaman Nabi, para sahabat, tabi'in dan mereka adalah generasi yang terbaik. Mereka memiliki keimanan yang kuat. Jadi pendidikan ini harus menumbuhkan, menguatkan keimanan kepada anak kita. Kalau pendidikan tidak menguatkan keimanan, itu kita sibuk, ya, belajar tanpa makna. Nah, itu pertama. Jadi karakter iman, indikatornya apa? Ketika anak di usia 10 tahun, ya, sudah ada kesadaran sholat. Sebab apa? Di umur 7 tahun itu sudah diperintahkan sholat. Maka ketika nanti dia balik di usia 15 tahun, maka sholat itu adalah sesuatu yang ia cintai, tidak menjadi beban. Nah, kira-kira anak-anak yang sudah balik itu saat ini ketika sholat sudah menjadi kebiasaan, ya, begitu ringan dan mencintai, atau harus masih disuruh? Kalau masih disuruh berarti karakter imannya belum tumbuh, dan itu merupakan kesalahan kita mendidik anak-anak kita. Karakter yang kedua, nah, di buku ini disebutkan karakter kedua adalah karakter pembelajar. Jadi anak-anak itu sejatinya adalah pembelajar yang ulung. Contoh di usia mereka masih kecil, ya, mereka belajar berjalan, ya, mereka belajar berjalan tanpa mendatangkan seorang instruktur untuk belajar, ya, belajar berjalan, mereka sudah belajar berjalan sendiri. Artinya apa? Mereka ada potensi menjadi pembelajar. Nah, maka kemudian ketika anak-anak itu di usia 10 tahun, 15 tahun harus menjadi orang pembelajar. Jadi belajar itu tidak disuruh-suruh. Karakter yang ketiga adalah karakter bakat. Nah, ini karakter bakat ini yang di SD itu Unsri yang kami kelola, ya, ini akan dikembangkan, menumbuh kembangkan, mengenali, membaca bakat setiap anak didik. Kita menggunakan tools namanya talent mapping yang dikembangkan oleh Abah Rahma, dan kita akan mengobservasi bakat anak itu. Jadi setiap anak itu memiliki potensi kekuatan masing-masing. Setiap anak keunggulannya beda-beda. Tidak
etis untuk dibandingkan karena mereka memiliki kekuatan tersendiri, unik dan sangat edisi terbatas. Nah, bagaimana nanti mengenal bakat? Maka Bapak Ibu yang anaknya belum mendaftar ke SD Unsri, silahkan daftar karena kuota hanya 30 orang dan ini sudah 26 anak yang sudah mendaftar. Memang kita bikin kelas kecil, satu kelas itu hanya 15 orang. Kalau sudah 30 nanti tidak kita terima, Bu, ya. Nah, bakat ini akan menjadi fokus pembelajaran ke depan dengan program-program turunannya, dan ini menjadi satu panduan juga ya bagaimana mengenali bakat, sehingga anak-anak kita ini tidak menjadi anak yang kemudian bingung memilih jurusan apa ya, apa diminati, apalagi nanti 20 tahun ke depan itu pekerjaan ya, menurut satu survei ya, itu 60% itu belum ada pekerjaannya saat ini. Jadi kalau kita sudah fokus kepada bakat anak, maka dia siap menghadapi di zamannya masing-masing. Karakter iman, 2 karakter pembelajar, 3 karakter bakat, dan 3 karakter ini kita didik ya, kita tumbuhkan itu sesuai dengan fase-fase perkembangan anak. Ada fase tufuliyah, ada fase tamyiz, ada fase murahakoh sampai fase balik. Sehingga anak-anak nanti ketika lulus dari SDT Unsri itu sudah terbangun 3 karakter ini, karena kita mendasarkan kepada fase yang kemudian dicantumkan dalam kitab Tuhfatul Maudud karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu ada beberapa fase dan setiap fase ada golden age-nya masing-masing. Apa yang harus dilakukan, materi apa di situ di buku ini dijelaskan semua. Begitu Bapak Ibu semua, jangan lupa untuk mensekolahkan anaknya ke SDT Unsri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.